Halo Sobat VR1, ketemu lagi, nggak lagi sih, baru pertama kali ketemu dengan Ripo di channel VR1 kali ini. Kali ini kita mau ngebahas apa? Kita ngebahas yang seru-seru ya, ini kan malam-malam hujan ya kan. Jadi kita ngebahas yang sedikit serem yang sering terjadi di Indonesia. Jadi kalau misalkan kamu penakut, lebih baik kamu skip video ini. Tapi kalau kamu mau challenge diri kamu sendiri, siapin nyali kamu sekarang. Oke? Jadi gini, kalau misalkan kalian aware, dari zaman dulu Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara yang paling banyak cerita mistisnya. Ya kan? Sebut aja deh, banyak banget tokoh-tokoh legenda yang berasal dari dunia mistis. Anggaplah ya, Nyi Dorong atau Nyi Roro Kidul, yang memang itu diceritakan turun-temurun dari zaman dulu sampai mungkin zaman cucu-cucu kita nanti, mereka pasti akan sering mendengar nama itu. Tapi menariknya, nah cerita-cerita di wilayah Nusantara ini itu entah kenapa kayak banyak gitu, dan mungkin ada beberapa yang punya kesamaan khusus gitu. Contohnya kayak, aduh gue males ngebahas gini malu-malu. Contohnya kayak Nyi Kun sama Om. Itulah yang kalian tebak sendiri ya, gue males nyebutnya. Gitu. Tapi bukan berarti gue nyerita ini gue ingin membawa kalian ke suatu pemahaman untuk percaya 100% dengan cerita-cerita ini, tapi lebih ke apa ya, mungkin ini bahasan misteri kayak gini menjadi bahasan yang cukup menarik buat beberapa orang, khususnya gua gitu. Jadi gua mau bahas apa kali ini, mungkin buat kalian yang udah pernah nonton episode sebelumnya sama Ika atau sama Inces dengan cerita mereka, kali ini gue akan ngebahas tentang misteri hilangnya orang-orang di Indonesia. Mungkin buat penonton yang di daerah Sumatera dengan kaum Buniannya, terus di Kalimantan dengan banyaknya cerita tentang kota-kota yang tidak kelihatan di mata. Nah, kita bahas masih nggak jauh dari cerita hilangnya orang. Jadi kalau misalkan mungkin kalian pernah baca berita nih, ya kan, kalian mungkin aware tentang satu peristiwa, nah, hilangnya orang nih. Hilangnya orang yang bernama Nining. Nining tuh kayak nama orang pasaran ya. Kalau di VR1 ada namanya Ningli, itu Nengli. Ningli, nah enggak, ini Nining gitu. Jadi siapa sih Nining ini? Tidak. Adalah seorang perempuan asal Sukabumi, Jawa Barat, yang sempat hilang di mana? Hilangnya itu nggak tanggung-tanggung. Hilangnya itu karena ceritanya digulung sama ombak pantai apa tuh ya di Sukabumi, gue lupa deh, pokoknya gitu ya. Nah, nggak tanggung-tanggung nih, si Nining ini sempat hilang, dinyatakan selama 1,5 tahun. Bayangin, 1,5 tahun, 1 tahun aja 12 bulan ditambah 6, 12 tambah 6, 18 bulan. Lo aja nggak tahu kabar dari emak lo sehari aja, lo was-was kan? 1,5 tahun lo nggak tahu kabarnya, pasti panik ya kan? Nah, tapi setelah 1,5 tahun itu tiba-tiba gempar lagi. Kenapa? Karena tiba-tiba Nining itu bisa kembali dengan selamat ke pelukan keluarganya. Ya, nggak pelukan beneran ya, maksudnya secara ungkapan gitu, kembali lagi gitu ke keluarganya dengan penuh sukacita gitu. Nah, bingung nggak sih? Kok bisa? Kenapa? Kok bisa ya? Terus apakah Nining itu
sudah dianggap mati. Terus kalau misalkan iya, kenapa jenazahnya nggak ditemukan? Terus katanya ada kabar juga kalau si Nining ini diculik sama penunggu laut gitu. Satunya siapa? Tadi kan gue sebut tuh di depan. Gak usah nanya lagi lu, cukup sebut sekali aja gitu. Nah, kira-kira gimana nih kesaksian Ibu Nining dan ceritanya gimana dia bisa hilang tuh? Check it out. Jadi gini, ya kan, si Ibu Nining ini waktu itu umurnya 53 tahun. Dia hilang tanggal 8 Januari 2017 di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu di mana? Pelabuhan Ratu di mana? Sukabumi. Nah, jadi pada saat itu Nining sama keluarganya itu lagi liburan di pantai itu. Ya, seperti biasa lah ya. Orang ke pantai ngapain sih? Berenang, jalan-jalan, leha-leha, ya kan, melepaskan penat gitu kan ya. Namun suatu ketika tiba-tiba satu keluarga itu panik. Kenapa? Karena si Nining ini nggak ditemukan, katanya hilang di telan ombak. Nggak tahu, ombak ditelan ombak, digulung gitu. Nah, terus seketika ketika kabar itu sampai ke keluarganya dengan kondisi panik, mereka menghubungi pihak berwajib sampai diturunkan tim SAR untuk mencari Nining ini di mana, dan itu tidak ditemukan. Sayangnya tidak ditemukan. Jadi sudah dipastikan satu keluarga panik nih ya, satu keluarga panik. Salah satu anggotanya nggak ketemu, digulung ombak pula gitu. Jadi ibaratnya rencana mau rekreasi ke pantai malah dapat bencana gitu. Siapa yang nggak kaget ya kan? Nah, ini sekeluarga ini kan lu bayangin 1,5 tahun nggak tahu kabarnya anggota keluarga lo, entah dia masih hidup, entah dia meninggal. Kalau misalkan meninggal, kemana jasadnya gitu. Akhirnya sekitar 1,5 tahun setelah itu, salah satu anggota keluarganya Ibu Nining ini namanya Jejen, mungkin tapi panjangannya bukan Jennifer, gue rasa Jejen aja gitu. Jejen, Jejen. Dia itu mengaku bermimpi. Jadi di dalam mimpi itu dia bercerita seolah-olah kalau misalkan dia bertemu dengan Nining. Terus di mimpinya itu si Nining minta tolong katanya kepada Jen, mungkin gitu ya. Jen, tolong jemput saya di Pelabuhan Ratu. Nah, itu menurut pengakuannya si Jejen ya kan. Terus yang aneh, kenapa bukan suaminya yang dimimpiin sama si Nining? Kenapa dia milih Jejen? Gak tahu, itu mungkin Nining yang tahu. Nah, awalnya si Jejen ini mengira kalau itu mimpi biasa, yalah bunga tidur. Mimpi adalah bunga tidur, jadi dia udah amat gitu, dia nggak mengabaikan gitu. Tapi karena itu mimpi datang beberapa kali, jadi akhirnya si Jejen ini cobalah mengungkapkan ceritanya ke anggota keluarganya yang lain gitu. Dan sama gitu, si anggota keluarga yang lain awalnya cuma menganggap itu mimpi doang gitu, udah nggak mungkin lah, udah 1,5 tahun hilang gitu, kita nggak usah terlalu banyak berharap, mungkin ya. Tapi setelah berembuk, mereka ngobrol bersama satu keluarga itu, akhirnya mereka memutuskan untuk ya udahlah gitu ya, namanya anggota keluarga hilang ya, ketika ada kesempatan walaupun setitik dan tampak kurang meyakinkan, ya udahlah coba dulu, toh si Jejen ini bilang udah beberapa kali, siapa tahu ini petunjuk gitu ya kan. Akhirnya nih mereka sekeluarga, gue nggak tahu nih mereka sekeluarga atau cuma beberapa orang doang ya, pokoknya bilangnya keluarga si Jejen ini akhirnya kembali ke tempat waktu mereka liburan sama Ibu Nining kemarin 1,5 tahun yang lalu gitu. Mereka kembali ke sana, dan kalian tahu ternyata di tempat
yang dulu mereka pernah kehilangan Ibu Nining, mereka menemukan beliau sedang tergeletak di pinggir pantai sekitar jam 12-an malam. Gue nggak ngerti juga sih motivasinya apa mereka ke pantai jam 12 malam ya, gitu. Jadi si Bu Nining ini sudah tergeletak di pantai dan ketika dihampiri bernapas kan. Jadi awalnya dikiranya mungkin jenazah kali ya, gitu. Tapi 1,5 tahun jenazah masih utuh, kayaknya kalau keseret ombak agak kurang masuk akal ya. Kalian tahu kan di dalam laut itu banyak ikan yang mungkin memakan tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa mungkin ya kan. Nah, yang aneh mereka bertanya dan terheran-heran gitu ya, kenapa bisa si Nining itu ada di sana gitu kan, padahal sebelumnya dipastikan sudah terseret oleh ombak. Dan yang paling heboh lagi nih, ketika didekati ternyata masih bernapas men, masih hidup, masih bernapas. Bayangkan 1,5 tahun diseret ombak balik lagi ke pantai masih nafas. Apa mungkin dia bisa napas kali dalam laut ya, nggak ngerti dah. Atau mungkin dia terombang-ambing di pantai di laut selama 1,5 tahun, nggak makan gitu, nggak minum, agak nggak masuk akal. Makanya kita bilang ini misterius gitu. Terus kemudian keluarga Nining itu menjelaskan bahwa mereka sengaja berangkat ke pantai Pelabuhan Ratu itu Sabtu malam sekitar tanggal 30 Juni tahun 2018. Ini gue nyontek. Jadi ada sekitar 12 orang keluarga yang berangkat menggunakan mobil angkot milik salah satu kerabat gitu. Ya kan? Jadi si yang nyerita ini bukan si Jejen gitu. Jadi yang nyerita ini itu adalah si Elah namanya. Bukan ya Elah, tapi si Elah. Elah ini adalah kakak dari Ibu Nining tadi. Ibu Nining tadi adalah si korbannya, bukan korban, ya yang hilangnya. Elah ini kakaknya gitu. Jadi Elah Nining, canda Nining. Nah si Elah ini menceritakan bahwa mereka mencari di lokasi Nining hilang karena diduga tenggelam, tepatnya di pantai Cetepus, Kebon Kelapa. Jadi mereka sekitar 12 orang sekeluarga, ya itulah satu angkot, nggak mungkin 12 orang kali ya 2 angkot mungkin ya depan termasuk supir 1, sebelahnya kalau dipepetin 2 udah 3, belakang 6, 4 tuh cukup sih 12 orang itu cukup dempet gitu. Kalau segede-gede gua kan kayaknya nggak cukup ya gitu 12 gitu. Jadi mereka menyisir semua anggota keluarganya itu menyebar di sepanjang pantai Pelabuhan Ratu itu. Mungkin tujuannya biar lebih rata gitu ya pola pencariannya gitu. Sementara si Elah ini jadi menyisir ke arah pantai Cetepus Istiqomah. Mungkin nanti bisa ditambahin petanya di sini gitu. Jadi sekitar 500 meter dari titik awal. 500 meter itu setengah kilo, lumayan jauh ya. Lumayan keringetan, setengah malam juga. Nah, nggak lama si Elah ini bilang di situlah dia menemukan ini Ibu Nining, maaf Ibu. Si Ibu Nining tergeletak, tertelungkup di pinggir pantai. Terus dia bilang ketika pertama kali lihat dia nggak percaya nih, apakah benar yang gue lihat kan. Awalnya nggak percaya, tapi pas karena dia ragu-ragu dan takut juga kali ya, takutnya pas datang wow bukan Nining tapi mayat yang lain gitu kan. Jadi akhirnya dia balik lagi nih, manggil ibu mereka berdua. Terus akhirnya setelah ada kabar itu, beberapa orang yang ada di sana langsung buru-buru menyambangi tempat ditemukannya Ibu Nining gitu. Ini hujan ya, mudah-mudahan nggak jadi noise di kalian gitu. Dan mereka kaget yang ditemukan ya Nining gitu. Jadi keluarga itu pun akhirnya berbahagia, bersenang, sukacita gitu, karena
ketika ditemukan si Nining ini masih menggunakan pakaian lengkap seperti ketika dia hilang dulu 1,5 tahun lalu gitu ya kan. Jadi itu kayak kesannya kayak secara illogical thinking, kayak ada gap waktu selama 1,5 tahun bajunya masih utuh dan masih bagus walaupun diseret ombak, yaitu mistis lagi kembali kan. Jadi bajunya itu kalau diterangkan oleh ini ya, kalau diterangkan oleh Ella, berbaju warna kuning, motif bunga, celana warna gelap, dan sendal jepit warna hitam. Detail sekali kan gitu. Ibaratnya kalau dia keseret ombak, apakah iya itu sendal masih nempel di kakinya? Ya enggak? Kita aja kadang pakai sepatu, kalau misalkan kepleset di laut, lepas tuh sepatu, ya enggak? Baju aja yang segitu ketatnya nempel di baju, kalau keseret ombak bisa kebuka-buka tuh perut buncit gue yang indah tuh kalau kelihatan, ya enggak? Ini utuh men, luar biasa memang kesaktiannya gitu. Cuman katanya nggak ada yang berubah, tapi kalau dari perawakan dulu agak gemuk, sekarang kurus katanya. Ya anggap aja lah 1,5 tahun di laut dia nggak dapat makanan jadi kurus gitu, dan dehidrasi. Nah anehnya, jadi cerita anehnya makin bertambah. Kenapa? Jadi ketika mereka membawa Nining pulang ini, orang-orang di sekitar tuh seakan-akan tidak melihat Nining, kayak transparan gitu, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nyapa gitu. Jadi menurut mereka ini sesuatu yang aneh gitu. Dan juga ketika sampai ke kampungnya, kondisi sama, nggak ada tuh yang nyapa, yang kalau misalkan itu adalah Nining, nggak ada. Jadi kayak menurut mereka seolah-olah Nining ini tidak kasat mata gitu. Nah kemudian setelah itu si Ibu Nining ini dibawakan ke dokter, dan menurut pemeriksaan dokter dia sehat walafiat, tidak ada gejala-gejala seperti pernah hilang gitu, nggak ada tanda dehidrasi, nggak ada tanda-tanda benturan, nggak ada tanda-tanda kayak kecelup air gitu, maksudnya ada air masuk ke dalam paru-paru atau ke dalam kerongkongan, nggak ada. Jadi ya kayak normal aja gitu. Menurut kalian kenapa tuh? Ya, apa dia keseret lorong waktu kali kayak Jidan? Kenapa tuh? Coba jawab kolom komentar lah gitu. Boleh tuh. Nah tapi walaupun kondisi fisiknya normal kata dokter, tapi Nining ini kondisinya lemah karena kayak tensinya rendah, terus secara fisik dia tidak menunjukkan kalau dia tuh sehat walafiat lah gitu. Dan juga menurut dokter yang meriksa, mereka kesulitan untuk mendapat keterangan dari Nining. Jadi kan kalau misalkan dokter meriksa itu dia akan mendiagnosa, ya kan? Mendiagnosa. Tapi sulit dong kalau diagnosa orang ditanya keluhannya apa gimana. Kayak menurut dokter kayak psikisnya terganggu gitu. Jadi nggak mau jawab, diem aja dokem baik gitu. Kayak bini nggak dapet duit sebulan, dokem baik ya kan. Kita mau minta teh kagak dibikinin, dokem baik. Makanan kagak ada, dokem baik. Kayak gitulah Nining. Nah, jadi kemunculan si Nining ini di Pelabuhan Ratu hingga kini tuh masih belum terungkap kenapa gitu. Karena ada yang bilang pernah ada wanita dengan wajah mirip-mirip Nining itu pernah terjaring razia orang dengan gangguan jiwa, ODGJ gitu, ODGJ. Jadi dan juga si dokter ini memastikan bahwa
kondisi fisik Nining itu sehat kan. Nah, bahkan Nining ini kan pernah, katanya menurut keluarganya pernah didiagnosa memiliki penyakit gula. Tapi herannya ketika diperiksa, Nining ini tidak punya riwayat penyakit gula gitu, kayak sembuh aja gitu. Apa karena dia kebanyakan minum air laut asin gitu, jadi gulanya hilang? Gue nggak tahu dah, ya kan. Secara fisika gue jongkok lah gitu, kimia pun, biologi pun, itulah. Tapi yang ya itu aneh gitu, kayak seakan-akan mereka ini menghadapi orang yang berbeda, bukan Nining tapi mukanya mirip. Kenapa ayo? Dokter Wahyu, Kepala Bidang Penanganan Keluhan di Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH, namanya Wahyu Andriana. Dia jadi menceritakan gimana kondisinya ketika si Nining ini tiba di rumah sakit. Jadi kondisinya itu benar-benar sehat, walaupun dia tidak bisa berbicara gitu. Ketika diminta untuk mengangkat kaki, dia angkat tangannya dia mengikuti. Jadi kayak secara individu dia masih bisa menangkap nih instruksi, tapi dia nggak mau ngomong gitu. Jadi kayak pada saat itu dianggap bahwa mungkin dia terganggu secara psikis karena pernah mengalami hilang tadi, entah yang sampai sekarang masih belum diketahui hilangnya seperti apa gitu, karena sangat-sangat misterius. Jadi ketika dibawa itu Nining dalam kondisi lemah, terus dilakukan pemeriksaan. Jadi karena lemah itu dokter mengatakan mungkin karena yang bersangkutan mengalami situasi kekurangan gula, jadi namanya hipoglikema gitu. Terus ada kemungkinan, ini gue baca lagi ya, ada kemungkinan darah tinggi sedikit gitu. Oh gitu Pak. Dah Bang, gimana sih ini ya? Ya gitu doang. Sampai sekarang cerita gimana dia bisa hilang dan ditemukan kembali ya, seandainya ini Nining yang sama nih ya, masih belum diketahui gitu, karena dia menolak untuk berbicara. Entah menolak untuk berbicara atau memang kesulitan untuk berbicara. Jadi ya sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin juga secara psikis jadi terganggu karena keseret ombak, atau karena kekurangan nutrisi selama 1,5 tahun di laut. Kita nggak pernah tahu ya. Gue juga bukan dokter aja bingung, apalagi gue ya, apalagi lu ya, sama kita bingung. Jadi sebenarnya seperti apa sih kelanjutan sekarang? Jadi mungkin setelah ini gue akan mencari-cari lagi nih info terbaru soal Ibu Nining ini. Siapa tahu akhirnya setelah itu kan tahun 2018 ya. Sekarang udah 2021. Ini 2,5 tahun lah gitu, hampir 3 tahun. Kira-kira update terbarunya gimana? Apakah dia udah bisa ngomong, menceritakan pengalamannya seperti apa? Ataukah emang benar dia diculik oleh penghuni laut yang mistis gitu? Ya kalian harus tunggu update selanjutnya di channel VRP1. Jangan kemana-mana, VRP1 aja udah tetap. Kalau kalian belum subscribe, gila kebangetan lu subscribe ini di bawah nih, ini subscribe. Di sini deng, di sini subscribe, di sini like, ya kan? Tinggal pencet aja nanti. Dan sini ada bell nih lu bell. Kalau misalkan lu klik bell, kalau misalkan kita ada video baru, nah kita ngobrol lagi nih kayak gini, lo sama gua. Jadi nggak akan ketinggalan dah berita-berita. Terus kalau misalkan kalian punya kasus-kasus yang menurut kalian menarik untuk dibahas nih sama kita, tulis juga di komentar, ya enggak? Jadi ya memang cerita ini ngebingungin sih. Jadi gue juga bingung nyeritainnya. Gue nyeritain sambil baca, men. Gimana tuh? Kalau kagak gue nggak tahu ya kan update-nya kayak gimana gitu. Kan nggak bisa ngapal luar kepala secanggih itu. Intinya begitu. Jadi jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Loncengnya. Ya kan? Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya dari VRP1. Mungkin dari gua lagi, atau mungkin dari member yang lain ya. Jangan lupa keep watching VRP1.
Wan, salam Ripo, peace out, bye.